Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indayana Nususanti dengan nomor induk 126405203226. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Muhammad Al-Hada Fuadil Habib. Oke, jurnal yang akan saya review hari ini adalah jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif, volume 2 yang ditulis pada November tahun 2021 dengan 29 halaman. Penulis jurnal ini adalah Muhammad Al-Hada Fuadil Habib. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Teori yang dibahas dalam jurnal ini diantaranya adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development, teori stakeholders, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan mengandung arti, yaitu memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered atau berpusat pada manusia, partisipatif, empowering atau memberdayakan, dan sustainable atau berkelanjutan. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal atau persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal atau ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya, atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Pada kajian pustaka, membahas mengenai studi terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat. Studi terdahulu ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam upaya menyusun kajian teoritis pemberdayaan masyarakat. Studi yang pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Hada Fuadil Habib dan Mahyuddin dengan judul evaluasi, yaitu Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunung Pring, Kabupaten Magelang. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa KSM Berkah. Dengan demikian, dapat diambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas SDM pengelola BUM Desa sangat penting diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Studi kedua dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Studi ini secara ringkas mendeskripsikan mengenai bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat, beserta hasil dan implikasinya bagi masyarakat yang diberdayakan. Berdasarkan studi ini dapat diambil beberapa pelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. BUM Desa juga perlu diberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya sampai benar-benar mampu berdiri secara mandiri. Studi yang ketiga dilakukan oleh Cindy Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau Studi BUM Desa Mawar di Desa Kepel,
Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Mawar secara umum berjalan baik. Melalui prinsip kesetaraan, masyarakat diberikan hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Studi keempat dilakukan oleh Fenita Sofiani, Lutfi Saipullah, dan Elan Eriswanto dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa, Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pengembangan BUM Desa melalui sosialisasi dan pelatihan penyusunan administrasi laporan keuangan desa dan pengembangan unit usaha desa. Studi kelima dilakukan oleh Devi Nurpuspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu DM dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri, sehingga memperoleh banyak penghargaan dan menjadi BUM Desa percontohan di Indonesia. Berdasarkan studi ini, dapat diambil pelajaran berupa pentingnya peran aktif pemerintahan desa dalam upaya memajukan BUM desa, sehingga pihak fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat perlu berupaya untuk mendorong peran aktif pemerintah desa dalam upaya memajukan BUM desa di masing-masing wilayah. Studi keenam dilakukan oleh Zul Asfi Ar-Royhan Daulay dengan judul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan metode Triple Helix atau dalam kurung studi pada UMKM kreatif di Kota Medan. Secara ringkas, hasil studi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pada UMKM dalam bidang ekonomi kreatif terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup bagus khususnya untuk usaha kuliner, fashion, dan kerajinan, sehingga temuan ini bisa menjadi salah satu alternatif bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang biasa dilakukan. Latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari teori ABCD atau Asset Based Community Development. Teori ini merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, misalnya BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud aset dalam konteks ini, yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pemberdayaan, diperlukan sekali adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat, dan juga berperan dalam menghubungi potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Selanjutnya adalah teori stakeholders. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat perlu sekali dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka.
Pada tipologi masyarakat, secara sederhana pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan, komparatif, dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum memiliki 3 aspek, yaitu potensi dasar, tipe masyarakat, dan tingkat perkembangan masyarakat. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, penulis mencoba mengusulkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Secara ringkas, alur pemberdayaan masyarakat yang penulis usulkan dapat dilihat dalam gambar ini. Selanjutnya akan saya jelaskan alur dari gambar tersebut. Berdasarkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa yang tersaji dalam gambar ini, bisa kita ketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dalam program desa pemberdayaan masyarakat, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUM Desa berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung. Dan kedepannya banyak kegiatan BUM Desa yang melibatkan peran serta pemerintah desa. Tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUM Desa. Setelah itu, melihat potensi sumber daya alam untuk menentukan jenis atau model usaha yang akan dikembangkan. Dan terakhir, melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan BUM Desa. Setelah BUM Desa terbentuk, secara resmi adalah proses pemberdayaan BUM Desa. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia di masa Orde Baru dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. 2 teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam paper ini adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development dan teori Stakeholders. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Menurut teori Stakeholders, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan stakeholders, seperti pemerintah, pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lainnya. Tujuan dari pembentukan BUM Desa ini yaitu untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi atau peninjauan. Sekian penjelasan tugas review jurnal yang telah saya sampaikan. Semoga review yang saya kerjakan ini bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.